welcome to Amuba again. Gimana kabarnya semua? Mudah-mudahan sehat-sehat selalu ya. Oke, di video ini kita akan membahas alur cerita film yang rilis pada tahun 2021, yaitu film Makmum 2. Film ini adalah kelanjutan dari film yang sebelumnya, yaitu film Makmum. Nah, jika kalian belum menonton videonya, linknya sudah saya siapkan di deskripsi ya. Nah, film Makmum 2 menceritakan tentang sebuah hutan larangan yang terusik oleh aktivitas penduduk desa. Bagaimana ceritanya? Silahkan tonton videonya sampai habis dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini agar kami semangat dalam membuat video-video yang lainnya. Oke, let's go! Scene diawali oleh Rini yang mendapatkan kabar dari seseorang yang bernama Alif bahwa Bu Kinanti sudah meninggal. Lalu scene dilanjutkan kepada sekelompok orang yang berkumpul untuk membahas tentang proyek pengadaan listrik di desa tersebut. Ya, kita diperkenalkan dengan sebuah desa yang belum ada pembangkit listrik sama sekali. Desa tersebut bernama Desa Suwayan. Rini pun datang ke desa tersebut lalu menghadiri acara pemakaman Bu Kinanti. Kemudian Rini bertemu dengan Alif. Ya, di sini kita dikenalkan dengan Alif dan juga anak dari Rini yang bernama Hafiz. Alif bertanya kepada Rini mengenai ayah dari si Hafiz dan akhirnya kita tahu bahwa Ustadz Ganda sudah meninggal 3 tahun yang lalu. Rini berencana menginap di desa tersebut selama 1 minggu. Ya, mungkin untuk bantu-bantu acara tahlilan kali ya. Scene berganti pada Rini yang sedang melakukan ibadah sholat dengan diiringi rasa was-was dan takut karena ada yang mengikuti bacaan sholat Rini dari belakang. Ya, itu adalah hantu Makmum. Rini pun bergegas keluar dari kamar dan yap, backsound olahraga jantung pun terjadi. Dan terlihatlah Hafiz yang terbangun dari tidurnya karena mendengar suara aneh yang berasal dari bawah kasur. Backsound olahraga jantung pun terjadi lagi. Sore hari di desa Suwayan, Pak Ustadz melihat struktur bangunan masjid yang rusak. Lalu Hafiz melihat seorang bocah yang pincang memasuki hutan larangan. Hafiz pun melaporkan kejadian tersebut kepada ibunya. Di malam hari, bocah pincang memanggil Hafiz yang baru saja selesai sholat jamaah. Hafiz pun mengikuti bocah pingsan tersebut. Tiba-tiba, semua penerangan mati. Semua orang hilang. Dan Hafiz pun melihat sebuah sosok yang menakutkan hingga membuatnya pingsan. Hafiz pun sadar, lalu meminta untuk cepat pulang ke rumahnya. Sebelum berangkat, Hafiz bermain petak umpet bersama Iwan dan Afdal. Kemudian Rini bertanya kepada Alif apakah ada anak yang kakinya pincang. Alif pun menjawab tidak ada. Akhirnya naluri seorang ibu yang dimiliki Rini pun mengatakan bahwa sesuatu hal yang buruk akan terjadi pada anaknya. Lalu Rini bergegas untuk mencari Hafiz sampai masuk ke dalam hutan larangan. Akhirnya Hafiz, Iwan, dan Afdal ditemukan di dalam hutan larangan dengan kondisi pingsan. Di malam hari, ketiga anak tersebut belum juga sadar. Hantu Makmum pun meneror rumah anak-anak yang memasuki hutan larangan tersebut. Pagi hari, Rini mencari informasi tentang si bocah kaki pingsan kepada Aisyah dan Lastri. Ya, Aisyah dan Lastri ini adalah ibu dari Afdal dan Iwan. Mereka berdua mengatakan bahwa anak kaki pincang tersebut tidak ada, tetapi anak mereka itu melihatnya. Menurut Rini, bocah tersebut bisa menjadi kunci untuk kesembuhan anak-anak mereka. Namun, Lastri dan Aisyah mengacuhkan kata-kata Rini begitu saja, bahkan sampai diusir si Rini ini. Rini, Lastri, dan Aisyah mendapatkan sebuah mimpi yang sama, yaitu mimpi anaknya memanjat pohon lalu menjatuhkan diri ke tanah. Scene beralih pada Afdal yang telah sadarkan diri. Mengetahui hal tersebut, Rini pun mengharapkan hal yang sama kepada Hafiz. Tetapi tiba-tiba jendela tertutup dengan sendirinya. Lalu terlihatlah Hafiz yang bersama hantu Makmum. Rini melamun sambil mengingat kata-kata dari penduduk desa. Lalu Rini menyadari sesuatu. Rini pun bertemu dengan mbahnya si Alif. Dan mbah pun menceritakan tentang hutan larangan dan pembangunan masjid. Di malam hari, ya, Rini diganggu lagi oleh hantu Makmum.
Lalu terlihat Hafiz yang berlari menuju hutan larangan, dan ternyata yang berlari itu bukanlah Hafiz, tetapi dia adalah bocah penunggu hutan larangan. Di sini terlihatlah sosok anak kecil dan sosok hantu penunggu hutan larangan yang disebut oleh warga dengan nama Nyi Lawe. Pak Ajis dan Pak Ustadz mendatangi Hafiz yang berada di rumah. Rini pun berkata pada Pak Ustadz dan Pak Ajis bahwa hantu makmum yang sering mengganggunya adalah Nyi Lawe, sang penunggu hutan larangan. Di siang hari, Alif ingin membawa Hafiz yang masih belum sadarkan diri ke rumah sakit, tetapi dilarang oleh Rini, dan mereka pun mendapatkan kabar bahwa Iwan, anak Lastri, sudah sadarkan diri. Rini pun galau karena Hafiz belum juga sadarkan diri. Lalu scene berpindah pada Rini yang mencegah warga yang akan menembang pohon di daerah hutan terlarang. Seketika datanglah Hafiz, lalu Hafiz pun memeluk ibunya. Di malam hari, Rini mendatangi warga yang sedang ngopi-ngopi di depan bangunan masjid. Lalu Rini menggoda salah satu dari warga tersebut. Warga tersebut pun dibawa oleh Rini ke dalam hutan larangan, dan ternyata itu bukanlah Rini, melainkan Nyi Lawe yang menjelma menjadi Rini. Nyi Lawe memojokkan warga tersebut ke pinggir jurang, dan ya, warga tersebut pun mati jatuh ke jurang tersebut. Hafiz yang ada di sana pun lari sekencang-kencangnya. Scene berpindah pada Rini yang sedang mengikuti acara tahlilan, tetapi sikap Rini di sini terlihat cukup aneh. Pada saat tahlilan berlangsung, tiba-tiba Rini berteriak menyebut nama anaknya, dan Rini pun berkata bahwa dia tidak mengingat apa-apa. Yang terakhir dia ingat adalah Hafiz yang terbaring di kamar, dan mengajak para warga yang hadir agar menyelamatkan Hafiz di hutan larangan. Ternyata dari semenjak melarang warga menebang pohon, Rini ini sudah kesurupan, guys. Di tempat tahlilan, Rini mengalami kesurupan dan menyerang warga yang ada di sana. Ya, Rini ini dirasuki oleh Nyi Lawe yang tidak suka tempatnya dirusak. Alif memasuki hutan larangan dan menyelamatkan Hafiz. Rini yang sedang kesurupan berlari menuju hutan larangan. Para warga pun akhirnya mengejar Rini. Di dalam hutan larangan, Rini yang kesurupan menyiksa Hafiz, Iwan, dan Afdal. Pak Ustadz pun datang lalu menyuruh warga membacakan ayat suci Al-Quran. Tetapi kekuatan Rini sangatlah kuat. Dia masih bisa melawan warga yang sedang membacakan doa tersebut. Mbahnya si Alif datang membawa 2 tanaman yang akan ditanam di hutan larangan sebagai pengganti dari pohon yang ditebang warga desa. Rini yang kesurupan mulai menyiksa anaknya sendiri, yaitu Hafiz. Tetapi dengan kekuatan doa dan cinta dari seorang anak kepada ibunya, membuat Rini semakin kuat melawan kekuatan penunggu hutan terlarang, sekaligus menyerap energi dari Nyi Lawe. Akhirnya Rini terlepas dari genggaman sang penunggu hutan tersebut. Lalu terlihatlah sosok Nyi Lawe di hadapan para warga, dan warga pun langsung membacakan ayat-ayat suci Al-Quran. Ditambah lagi, mbahnya si Alif ini menanamkan tanaman tadi di hutan tersebut. Lalu terlihatlah Nyi Lawe yang semakin melemah, dan dengan lemparan headshot tasbih sang ustadz, Nyi Lawe pun terbakar lalu menghilang. Film pun diakhiri dengan Alif yang curi-curi pandang dengan Rini, masjid baru yang sudah berdiri kokoh disertai turunnya hujan di desa Swayan, dan Rini yang melihat arwah dari Ningsi dari kejauhan. Oke, lagi-lagi film yang recommended untuk kalian yang ingin olahraga jantung. Yap, terima kasih buat kalian yang sudah nonton. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini. Semoga kita sehat dan selalu semangat dalam menjalani aktivitas sehari-hari. See you, bye-bye.